Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Fahadhihi niyatu kulluha tujma'u lil abdi fi amalin wahid. Maka ini niat-niat keseluruhan. Niat masuk ke dalam masjid telah lewat ada 12 macam. Nah, ini niat-niat yang ke-12-nya itu tujma'ulil abdi. Dihimpunkan bagi seorang hamba fi amalin wahid pada amal yang satu, yaitu masuk masjid. Amalin wahid di sini adalah masuk ke masjid. Namun apabila niat kita banyak, nah sebilang itulah pahala yang Allah berikan. Sekurang-kurangnya satu di antara 12 macam niat itu ada di hati kita ketika kita berada dalam masjid. Jangan kosong daripada niat. Nah, ini niat yang 12 itu dihimpunkan bagi seorang hamba pada pekerjaan yang satu, yaitu masuk masjid. Idza kana aliman arifan, apabila dia si hamba tadi aliman, tahu, arifan kenal, yu'ta bikulli niyatin ajran azimah wa sawaban jasimah. Diberikan dengan setiap satu niat itu pahala yang sangat besar. Wa sawaban jasimah, dan balasan yang sangat besar. Setiap satu niat di antara 12 niat tadi, pahalanya sangat besar. Apalagi kita kawa 12 niat itu. Fasyattana baina man yahsulu lahu bi amalin wahid ujurun katsirah lima yahsulu bi dzalika minan niyatil hasanah. Fasyattana, maka jauh berbeda banget. Baina man yahsulu lahu, antara orang nang hasil baginya bi amalin wahid pada amal yang satu, dia mendapatkan ujurun katsiratun, pahala yang banyak. Lima yasulu bidzalik minan niyatil hasanah, karena sesuatu yang hasil pada demikian itu amal nang satu tadi dari niat-niat yang baik. Sangat berbeda antara seseorang nang pada amal nang satu, pada perbuatan nang satu, niatnya banyak. Nah, itu berbeda nilainya dengan wa amilin, orang nang beramal la yahsulu ajrun wahid, tidak hasil baginya satu pahala pun
fi a'malin katsirah, pada amalan-amalan yang banyak. Yang kedua ini orangnya beramal. Dan amalannya banyak. Di sekian amal yang banyak itu, satu pun kada dapat pahala. Kenapa? Lisahwihi, karena lupanya si amil tadi an islahin niat, dari membaguskan niat. Jadi Jepang Arang sangat beda dua orang ini. Yang pertama, amalnya semacam aja, cuma karena niatnya yang bagus itu banyak, tertanam niat-niatnya, nah pahalanya banyak, double pahalanya. Ada gawiannya satu aja. Yang kedua, orang yang beramal macam-macam amalan, tapi satu pun pahala tidak dapat. Kenapa? Lupa membaguskan niat. Lupa membaguskan niat. Jadi amalan kita tuh walaupun hanya semacam, niatnya bagus, pahalanya sangat besar, berlipat ganda. Walaupun amal kita sangat banyak macam-macamnya, tapi lupa memasang niat yang bagus, satu pun tidak ada nilainya. Nah, sangat beda dua itu. Laqad khaba sa'yu hadza aw bata amalu. Sungguh rugilah usaha ini orang, perbuatan ini orang. Ini orang yang amil yang kedua nih. Amalannya banyak, niatnya kadada. Nah, rugi ini orang. Aw bata amalu, atau tidak bernilai amalnya. Ibarat kada rugi, cuma kada bernilai. Illa ayyatadarakahullah birahmatihi, kecuali bahwa memperdapati akan dia oleh Allah dengan rahmatnya. Nah, kecuali ini orang dapat rahmat Tuhan. Kalau dapat rahmat Tuhan, walaupun kada dapat nilainya, tapi bisa diampuni dosa-dosanya. Wala haula wala quwata illa billah, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dan pertolongan Allah. Nah, habis sudah masalah niat-niat yang berkaitan masuk masjid. Sekurangnya kita bila masuk ke masjid itu niat yang tikap, mengikut sunnah Rasulullah. Aku berada dalam masjid ini beriktikaf. Aku beriktikaf sunat karena Allah. Itu setidaknya itu. Supaya kita berada dalam masjid ada nilai pahala. Ada nilai ganjaran. Nah, selanjutnya niyatu ziyaratil ikhwan. Niyatu ziyaratil ikhwan, niat mailangi kawan-kawan. Kita bilang lo kawan. Apalagi kawan ni akhun billah. Bila niatnya bagus, berpahala. Bila niat kada bagus, kada berpahala. Kadang bisa jadi dosa. Wa ziyaratul ikhwan billah min fawadili a'malil mu'minin. Ziarah, mailangi, mengunjungi saudara billah, min fawadili a'malil mu'minin, termasuk keutamaan amal-amal orang yang beriman. Termasuk amal orang yang beriman yang utama, mengunjungi akun billah. Kita nih akrab lan orang itu bakawan. Karena kita bakawan inya itu banyak membimbing kita. Nah,
Karena bakawan lawan inya nih jauh perubahan dalam diri kita nih, asal dulu kada baik menjadi baik. Ini suka menasihati kita, suka memadahi kita. Ini akhun billah. Inya pun bila tak salah kita padahinya memakai juga. Nah, kita menghilangi mengunjungi akhun billah ini termasuk keutamaan yang luar biasa. Nilai pahala. Fayam bagi lil abdi ayyukhlisa niyatahu. Sepantasnya bagi seorang hamba bahwa dia mengikhlaskan niatnya. Aku menghilangi saudaraku akhun billah ini semata-mata karena Allah. Barangkali aku dapat nasihat darinya. Atau barangkali juga minta nasihat dari kita, apa yang bisa berikan kita berikan. Barangkali ada yang harus kita tolong kawan ini. Nah, kita menghilangi karena Allah. Wa biha sittu niyatin fadilat wa khamsu niyatin mazmumat. Dan pada ziarah ikhwan itu ada 6 niat yang mulia dan ada 5 niat yang tercela. Kita bilang lo kawan akrab. Ada 6 niat yang bagus dan ada 5 niat yang kada bagus. Yang bagus tentu nilainya pahala. Yang kada bagus nilainya dosa. Nah, hindarilah niat-niat yang kada bagus, milikilah niat-niat yang bagus, supaya ziarah kita ini diridai oleh Allah. Wa 'alal arif ayya 'arifal mazmuma minal mahmud. Dan kewajiban atas arif, orang yang bijaksana, ayya 'arifal mazmum, bahwa dia mengenali sesuatu yang tercela di antara niat, minal mahmud, daripada sesuatu yang terpuji daripada niat. Orang yang berjiwa bijaksana hendaklah mengenali niat ini. Apa-apa niat yang terpuji, yang nilainya pahala. Apa-apa niat yang tercela, yang nilainya dosa. Liyajatanibal mazmuma, supaya menjauhi dia akan niat yang tercela tadi. Wayattabi al mahmuda, dan supaya dia mengikuti akan yang terpuji. Wala haula wala quwata illa billah. Wa yuqalu, dan dikata orang, nazara ba'dus sufiyati ila ba'di talamidihi, telah memandang sebagian kaum sufi, orang-orang yang ahli tasawuf, memandang sebagian sufi ila ba'di talamidihi, kepada sebagian murid-muridnya. Faqala, berkata ba'du sufiyah, sebagian sufi tadi kepada muridnya, ila aina azamta, kemanakah engkau mencita-cita? Artinya ikan hendak kemana? Hati ikan ini merancang hendak kemana? Uji gurunya. Faqala, berkata ba'du talamis, sebagian murid tadi, azuru pulanan, ulun guru ay mencita-cita nak bailang mengunjungi si Fulan. Kebetulan Fulan itu kawan akrab ulun. Kami saling baik, dengan saling menasihati. Qala, berkata ba'du sufiyah, wa ta'rifu afata ziarah, dan tahukah engkau penyakit ziarah itu?
Kita mengunjungi akhun fillah, ada penyakitnya, ada kebaikannya. Di sini tahulah ikam penyakitnya. Jangan kebaikannya aja tahu. Penyakitnya harus tahu. Kalau berkata muridnya tadi, lah ada tahu ulun. Kalau berkata, ba'du sufiyah, yang lam ketahui ulihmu, anna manzara akha, orang nang menziarahi, mengunjungi saudaranya, akhun fillah, likubli khamsati asya, karena bertujuan 5 sesuatu. Orang nang mengunjungi saudaranya bertujuan 5 sesuatu. Falaisa lillah ziyaratuhu ridhan, tidak ada bagi Allah ziarahnya itu diridai. Kunjungan kita itu kada diridai oleh Allah. Bila kita kunjungan kepada akhun billah, salah satu 5 ini ada tujuannya, Allah kada ridha. Ujar gurunya lawan murid, awaluha, nang pertama ujar gurunya tadi, yazuru akan likublil aqli wan nahmah, dia mengunjungi saudaranya tadi untuk tujuan makan minum. Tujuan semata-mata nyaman makan minum situ. Aku biasanya bila datang ke situ macam-macam disuruhinya. Ingat ngintu kita. Iwak pepanggang, iwak pesanga, buah itu, buah ini. Ingat nang dulu-dulunya bila berhilang kanuinya, macam-macam disuruhinya. Liur asa ada nyaman, kita sebagainya liur nih, lalu pagandangan di kawan tadi. Aku mau ke sana apa cak nyaman liur. Likubil akli, untuk bertujuan untuk makan minum, wan nahmah. Nah, maturnya kadau syahwah, melampiaskan nafsu makan minum. Sekandak tuh Pak. Karena kawan akrab kita ini banyak isi kebun buah ini, buah itu. Peternakan ikan ini, ikan itu. Mun kita datang macam-macam nih masyarakatnya. Ngintu kita kegenangan. Lalu kita kunjungan. Menurut ini ada telepon, nah teleponnya. Ikam ada di rumah kan, ada aku anak ke rumah ikam. Siap ya. Tanggapannya waktu. Bana makannya, sembelihannya, belum makanan lain lagi. Nah kalau tujuan kita itu, Allah ada ridha. Salah niat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bi'sal abdu abdan tama'un yaquduh. Sejahat-jahat hamba adalah seorang hamba. Tama'un yaquduh, sifat tamak mengendalikan akan dia. Ya Nabi, sejahat-jahat hamba ini seseorang ini dikendalikan oleh tamaknya, dikendalikan oleh kerakusannya, bukan akal nuraninya yang mengendalikan, tapi tamaknya itu. Bi'sal abdu abdan hawan yutilluh, sejahat-jahat hamba yaitu seorang hamba, hawan yudilluh, hawa nafsu menyesatkan akan dia. Sejahat-jahat hamba yaitu seseorang, orang ini selalu disesatkan oleh hawa nafsunya. Akalnya selalu kalah oleh hawa nafsu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi.
Wa qala Sahlun, berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini salah satu tokoh sufi. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau wafat 283 Hijriah. Wafatnya. Nah, ujar Sahal bin Abdullah At-Tustari, yakhruju fi akhir zaman qaumun yakunu ma'buduhum butunahum. Selagi keluar di akhir zaman, selagi muncul di akhir zaman, qaumun, ada satu kelompok manusia, yakunu ma'buduhum butunahum, adalah sembahan mereka perut mereka. Maksud ma'bud sini kepentingannya. Kepentingannya hanya urusan parut. Nah, karena kepentingannya urusan parut aja seakan-akan menyembah artinya. Di akhir zaman akan muncul itu satu kelompok manusia yang adalah ma'budnya itu kepentingannya dalam hidup hanya urusan parut. Nya kan tahu urusan halal kah, haram kah, nya kan mikiran itu. Yang penting parut kanyang, ya sudah. Ada kelompok ini tuh. Ya kan tahu halal haram lagi. Subhat apa lagi? Wadinuhum libasahum. Yang kedua, agama mereka, pakaian mereka. Maksud libas din sini pikirannya. Nomor dua ini akan muncul satu kaum yang pikirannya itu hanya pakaian. Nah, pakaian, ini urusan pakaian, Bang. Menabung segenongar pakaian. Apakah urusan penampilan, Bang? Ini bahkan nyakon mau bau tahu asal penampilan pakaian. Akun mengaridit nukar pakaian itu asal ikut penampilan juga kada kalah kurang. Ada masanya nang itu. Nang pikiran itu terkuras urusan pakaian. Binian nang terbanyak. Ya kada mau kalah lawan orang pakaian. Setiap ada acara perkumpulan kan bibinian tuh pakaian arah-arah. Jadinya ibarat menabung sampai targetnya nukar pakaian. Tak pakaian, Bang. Kalau tujuan bagak kali jadi pahala, bisa jadi dosa. Berhutang, kredit bayarnya. Bahkan pakaian yang mewah-mewah tuh kadang ada di sebagian kota menyewakan. Jadi karena dua pengantin panjang ditolak, itu laki. Jadi menyewa pakaian dua butik. Karena sehabis dipakai beli kakak. Bisa siwanya sekali pakai sekian. Ada di sebagian kota ini membuat pakaian-pakaian perempuan yang mewah-mewah. Akan disiwakan. Bibinian yang suka penampilan menukar kada kawa menyewanya. Bisa sekali tolak pengantin siwanya 30.000 atau 50.000 siwanya. Nampaknya pakaian juga nah, juga. Top juga. Boleh ke rumah pacol ini, nak tolak pengantin sana pulang. Pasang pulang lo sebutingnya nih, siwan juga. Nah, larang kurang. Ya bibinian di baharatan baju. Lagian kayak apa kah? Kopiah tahiring gak ada apa-apa lagian ini. Bibinian kada kawa mah urus kakamben aja nah batu tengah jam nah segala macam tuh bibinian. Nah, belum lagi pakaian si sisa Harley apa-apa larang-larang tuh jutaan ke atas
kerudungnya aja jutaan lebih, lalu bajunya 5 juta, 6 juta, 10 juta, dan sampai 20 juta bajunya. Nah, macam-macam baju nang larang bobonnya tuh. Melihat yang itu ini pinando na baju ini Arlin. Ini nang napangarnya Sokijo, napa-napa ka sebelumnya ada ngarannya tapi apa aja ngarannya. Ini si sisa. Nah, larang-larang itu ada di sebagian kota menyewakan itu. Nah, udah si sisa misal siwanya 100.000 disiwanya untuk hari itu. Nah, yang penting dia orang si sisa juga. Kan daripada memang muncul di akhir zaman maka itu nang pikiran ini terkoros hanya untuk pakaian. Yang ada pilih tengah orang bilang ada belai lain baju nah harus. Nah, kita tuh perlu juga bang baju nang bagus, nang rapi supaya disambet orang. Cuma disesuaikan tuh bang. Bukan kita dianjurkan supaya pakaian nang kumuh, nang lusuh, kan ya. Disuruh juga nang rapi indah, innallah jamil yuhibbul jamal, terus disuruh juga. Cuma jangan terlalu terkuras pikiran ke situ bener ya. Jangan sampai tahu-tahu utang menukarin tuh. Wahilyatuhum kalamahum. Dan akan ada juga kelompok ketiga hiasan mereka, kata-kata mereka. Ada satu kelompok yang dijadikannya hiasan dalam dirinya itu kepastian lidahnya. Padahal sebenarnya hiasan yang hakiki dalam diri kita ini akhlakul karimah, akhlak mulia. Akhlak mulia ini adalah perhiasan hakiki dalam diri. Itu yang sebenarnya hiasan diri. Di akhir zaman kada itu lagi. Bukan akhlak mulia dijadikannya perhiasan diri, tapi kepastian lidahnya. Bila fasih lidah, pandai menyusun kata-kata, itu dianggap, nah udah. Dianggapnya satu hiasan. Walaupun orang ini baik akhlak, tapi menyusun kata-kata kada bisa, kada dianggapnya satu keindahan. Itu di akhir zaman. Pada keindahan hakiki dalam pandangan Allah, akhlak mulia. Satu perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Asyab beliau nih, pada akhir zaman ada nangka itu. Akan terjadi seperti itu. Wazara ba'dul fuqara akan billah. Mengunjungi sebagian fuqara akan akun billah. Mailangi akun billah. Falamma jalasa manakala duduk ba'dul fuqara tadi. Wa arada alai ta'amah. Mendatangkan akun billah atasnya akan makanan. Menghidangkan. Datang ba'dul fuqara. Disurungi makanan oleh nang diilangi nih. Wa alaha alaihi dan alaha menyuruh makan nang berulang-ulang, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Itu alaha. Berulang-ulang menyuruh makan. Cuma ternyata aba anggan si ba'dul fuqara nang diilangi ini sudah menyiapkan makanan. Hujanan diilangi, persilahkan makan. Ada memakan juga lagi nya. Persilahkan makan 2-3 kali. Ada memakan juga. Itu hati alaha. Wa qala berkata si ba'dul fuqara nang beilang nih. Innama zurtuka li syahwatir ruh la syahwatil hawa wal badni. Hanya saja aku mengunjungi engkau. Aku bilang lawan ikam ini li syahwatir ruh. Untuk keinginan
roh. La syahwatil hawa wal badni, bukan syahwat hawa nafsu dan perut. Tujuanku mulai rumah, kunjungan ke Ikam ini supaya dapat makanan rohani, nasihat makanan rohani itu, ilmu makanan rohani, bukan syahwat perut. Jadi ini kada tujuanku jadinya. Andaikan Ikam ini kada menghidangkan, aku kada apa-apa. Karena tujuanku datang Ikam bukan untuk makan, bukan untuk minum. Aku hendak makanan rohani, nasihat, ilmu. Nah, alam yakul kada makan ini, kada makan. Orang bahari karena masanya kada jauh dengan Nabi, hati bersih-bersih ketimbang kita ini. Jadi kada tersinggungnya. Nang diilangi menyurungi makan tadi kada dimakan orang kada tersinggung. Nah kalau ini apa tersinggung? Pegerunung imbahnya. Nah kalau kita bilang kan orang disurungi makanan, kalau diperkirakan kada dimakan tersinggung, kita kada boleh kada memakan. Haram kita menyakiti hatinya. Macam-macam sangkaannya kita. Kenapa kada memakan? Madan dulu. Haram kampun koni. Nah macam-macam sangkaan. Karena kita bilang disurunginya jangan kada makan kita, jangan kada minum. Karena hati kita ini kada seperti orang bahari. Kita bila orang kada memakan yang kita surung ini kita kecewa. Kada boleh. Artinya ampun ba'dul fuqara ini kada bisa diterapkan untuk sekarang. Zaman sekarang beda ada masanya. Masa zaman dulu, masa zaman keemasan, kepirakan itu berbeda dengan masa zaman sekarang. Dalam segala hal, bukan segala hal, sebagian hal. Banyak nang masa-masa dulu itu nang kada diterapkan masa sekarang. Harus mencari jalan lain yang sesuai lawan syariat. Contohnya kayak tadi, kita bilang disuruh kita makan, kada mau makan tersinggung orang. Jadi kita harus cari jalan yang kedua. Kenapa? Aku mau makan ini menyenangkan hatinya, nah jadi pahala juga. Walaupun nih kada ku niatkan bang tuh makan minum bilang ini, cuma aku mau makan ini menyenangkan hatinya supaya hatinya kada kecewa. Nah jadi pahala kita. Walaupun ini menyalahi nang kaya perjalanan orang dulu. Mengecewakan tuh satu dosa juga. Mahalnya contoh-contohnya adalah dalam hadis Nabi. Kalau masa dulu itu ada di hadis riwayat At-Tabrani. Itu dulu, kalau dulu kasirun fuqahahu, banyak orang-orang nang alim. Qalilun khutabau, sedikit nang penceramah itu sedikit. Kalau dihitung jari, cuma nang alim banyak. Nah zaman sekarang di zaman ala umati akan datang zaman atas umatku.
Kathirun khotabau, banyak ahli pidato, tapi kalilun ulamau, nang alimnya sedikit. Banyak nang ahli pidato, namun kalau hitung jari nang alim di antara sekian orang nang ahli pidato. Nah, lain loh masanya sudah. Masa dulu kalilun sailuh, kathirun muktuh. Yang bari sedikit ada orang minta-minta, tapi nama mengajarkan dia hendak memberi bersedekah banyak, minta-minta sedikit. Zaman sekarang kasirun sailuh, banyak na minta-minta, tapi kalilun muktuh, sedikit na akan memberi-beri. Lain masanya sudah. Wah, ini banyak na minta-minta, memberi sedikit. Wazara ba'dul muridin, mengunjungi sebagian murid-murid ustazan lahu, akan guru baginya. Yas'alu anhul ma'rifata, bertanya sebagian murid tadi, anhu dari ustaz tadi, al ma'rifata, ma'rifat, masalah ma'rifat. Falamma jalasal murid, manakala datang murid di hadapan guru, qaddama ilahi ta'ama, menghidangkan guru tadi kepada murid akan makanan. Surungi makanan. Kan sebagai tamu disurungi makanan. Faqala, berkata ba'dul muridin, sebagian murid, ya ustaz, ana ala ghairi hadza ahwaju minni ila hadza. Nah, Isa sudah kita ulang, kita mulai wazara ba'dul muridin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila atanakuna 'abdan mardiyan indak wa inda khalqik sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.